Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kapal selam sambil makan nanas. Kurang kompak. Naik kapal selam sambil makan nanas. Yang jawab salam saya doakan hutang-hutangnya lunas. Banyak hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salamnya semangat, mudah-mudahan hidupnya berkah. Tambah rumah, tambah sawah, tambah mama. Enggak yang itu enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mari sama-sama Bapak Ibu Allahumma. Mari sama-sama Allahumma. Inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallama fi a'la jannatil khuld. Allahumma rzuqna al-qanaah wa habibna fi salatil jamaah wa dhakkirna bil mauti kulla sa'ah wahsyurna ma'an nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallama sahib syafa'ah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al-a'izza wal ajilla hafizahumullah wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus hadir di sini Bapak Lurah kita Al-Mukarram, Bapak Haji Rasikin. Mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang, sehat lahir batin, dan terus khidmah mengabdi untuk kita semua. Hadir di sini Ketua Dewan Kemakmuran Musalla Al-Muhajirin Menara Samawa Bapak Irwan Purwanto, Ketua RW 015 Pondok Kelapa Bapak Tommy Wahyudi hadir. Alhamdulillah. Bapak Supartiono hadir, Ketua Panitia. Ketua RW 15 Bapak Tommy. Para pengurus NU Pondok Kelapa dan seluruh pengurus ormas dan tokoh-tokoh agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takdim dan hormat saya kepada mereka semua. Tim hadroh yang ganteng-ganteng, mohon maaf Ibu, ini saya dikasih waktu sampai jam berapa? Soalnya penceramahnya 2 ini, sampai jam 2. Ini jangan sampai kalah sama supir Kopaja. Konon nanti yang masuk surga duluan tuh supir Kopaja, masuk ke Metro Mini. Kenapa? Karena mereka pinter membuat penumpang ingat Gusti Allah semua. Sementara Ustadz, Kiai, Habib, kalau khutbah Jumat penumpang jamaah bukan ingat Gusti Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Ya Allah, kasihanilah para Ustadz, para Kiai, para Habib. Jadi ini saya nanya sampai jam berapa? Jangan lama-lama Bu ya. Jangan lama-lama. Pokoknya kalau udah oho-oho selesai saya. Kalau sudah oho-oho selesai. Kenapa saya kejar-kejaran sama setan nih? Setan nggak suka kebaikan. Betul apa tidak Pak? Setan tidak suka kebaikan. Maka saya kejar-kejaran sama setan. Kan dalam hadis inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam, gitu ya Pak ya. Setan itu mengalir di aliran darah manusia. Mengalir ke pantat, baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam. Jangan-jangan setan.
Mengalir ke tangan, di depan ada makanan, comot am. Gak fokus dengerin Ustadz yang gak dikasih makan. Jangan-jangan setan. Mengalir darah ke mata, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mengalir darah ke tenggorokan, khotib, Ustadz, Habib, khutbah kelamaan, pura-pura batuk di belakang. Oho. Kode itu. Jadi nggak usah lama-lama Bu ya. Ya mungkin 10 menit selesai. Ini mohon maaf, mic-nya mati hidup. Udah malam ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dalam rangka memperingati Hari Besar Islam Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Pernah dengar kisah Abu Lahab, Bu? Pernah dengar kisah Abu Lahab? Atau pernah ketemu? Tiap hari ayatnya dibaca. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Mohon maaf Bu ya, ini dalam Sahih Al-Bukhari. Itu Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan rukhsatul adab, mendapatkan keringanan siksa disebabkan satu saja. Ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, beliau bahagia kemudian membebaskan salah satu budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah, yang kemudian Suwaibah ini menjadi ibu susuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada salah seorang ulama hadis namanya Al-Hafidz Syamsuddin Ad-Dimashqi membuat sebuah syair gara-gara hadis ini. Kata beliau, idza kana hadza kafiran ja'a dhammu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Coba Pak Lurah diulangi. Saya aja ngapalinnya setahun tadi. Ini yang bikin syair siapa namanya Bu? Al-Hafidz Syamsuddin Ad-Dimashqi, ulama hadis. Kalau gelarnya sudah Al-Hafidz, gak usah ditanya lagi dah. Mau ngelawan apa kita? Al-Hafidz. Sudah kredibel, sudah muktamad, kira-kira begitu. Kata beliau, idza kana hadza kafiron. Kalau yang ini saja kafir, Abu Lahab maksudnya. Ja'a dzammuh, sudah jelas celaknya dalam Quran, kekal selamanya dalam neraka. Tetapi setiap hari Senin datang kepada dia rukhsatul adab. Apa Bu? Keringanan siksa disebabkan satu, lisururi bi ahmada. Karena ketika Rasulullah, keponakannya nih Rasulullah itu lahir, surur bahagia terhadap Ahmad. Maka saya tanya, Ibu Bapak bahagia apa tidak nih? Bahagia apa tidak nih? Bahagia apa tidak nih? Buktinya ada yang ngantuk di belakang. Yang selonjoran kemarin belum lama Pak Irfan, yang selonjoran tuh pulang dari sini mati tuh Pak. Langsung beresin, nggak selonjoran lagi. Kenapa Bu Haji? Belum lama juga yang seneng nyender ngaji itu biasanya pulang dari sini kena penyakit stroke Pak. Mudah-mudahan sehat semua lahir batin, husnul khotimah. Ini Abu Lahab sudah jelas nasnya dalam Quran, kekal selamanya dalam neraka, tetapi setiap hari Senin keluar dari jari jemarinya apa Bu? Air, dia minum tuh. Kemudian Al-Hafidz Syamsuddin Ad-Dimashqi mengatakan, famadhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana perkiraanmu dengan orang yang setiap hari bahagia akan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap hari bersolawat, yang setiap hari mengerjakan, melaksanakan, berupaya menjalankan sunnah-sunnahnya. Demi Allah, kata beliau, hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan selalu dibimbing, akan diberikan solusi dalam segala persoalannya, dan dia meninggal dalam keadaan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kafir saja diberikan kebahagiaan setiap hari Senin, masa yang bertauhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngajak sallu ala Muhammad, jawabannya jangan sallu alaih. Itu namanya ngajak-ngajakan. Sallu ala Muhammad, sallu alaih. Jawabannya bagaimana, Bu Haji? Bisa menggunakan fi'il amar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau menggunakan fi'il madhi, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wasallam apa wasallim, Bu Haji? Wasallam apa wasallim nih? Jangan-jangan selama ini keliru kita. Kalau sholli fi'il amar, kata kerja perintah, maka belakangnya wasal lim, atofnya itu wasal lim. Kalau awalnya fi'il madhi, sholla, belakangnya wasal wasallam. Fi'il madhi juga, itu namanya atof. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam apa wasallim? Wasallam apa wasallim? Kalau sholli wasallim, kalau sallallahu wasallam. Jangan keliru lagi, Bu ya. Mudah-mudahan semuanya dapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, di padang mahsyar nanti tidak ada yang kita cari kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, Bu, ketika ibu nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak menggunakan pakaian sama sekali. Tidak menggunakan pakaian sama sekali. Itu sampai Sayyidah Aisyah waktu itu masih muda, polos. Nabi, kalau kita semua nggak pakai apa-apa terus saling memandang begitu, jelalatan. Tahu jelalatan, Pak Herwe? Jelalatan kayak ada orang Garut. Ada orang Garut di sini. Kalau Ramadan baca Quran begini gitu. Tapi kalau melihat anu baheno saeutik yang cantik dikit 100 meter dibuka kacamatanya kelihatan gitu. Itu namanya jelalatan. Hati-hati yang udah usianya 40 tahun masih seneng begituan, hati-hati. Lampu merah. Yang udah bau tanah, tahu bau tanah, Bu Haji? Bau tanah. Hah? Kata orang Sunda, bau tanah. Rambut udah putih, gigi udah banyak rontok, mata udah susah lihat. Apa nih namanya? Telinga sudah agak susah mendengar, jalan udah sempoyongan. Nah, itu lampu merah, hati-hati. Yang begitu-begitu hindari. Pak Lurah ya? Sampai mana Pak Lurah tadi? Pokoknya iya. Ketika nanti kita dibangkitkan setelah hari kiamat, disebut dengan yaumul ba'thi, dalam keadaan tidak menggunakan pakaian sehelai pun. Boro-boro kata Nabi kita mikirin begituan, kita melihat yang begituan, melihat gentingnya hari kiamat saja, gentingnya padang mahsyar saja, kita sudah tidak terpikir hal-hal yang begitu. Ada yang kalau banyak dosanya matahari di atas kepala dia. Ada yang kalau dia banyak dosanya keringatnya menenggelamkan tubuhnya. Mohon maaf Pak, saat itu yang kita cari hanya satu. Siapa Bu? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut nanti dengan syafaatul udma itu. Semua manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat berbondong-bondong minta syafaat. Datang pertama kali kepada siapa? Abul Bashar, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Adam, wahai Abul Bashar, tolong kami genting ini. Kami tidak kuat dengan gentingnya padang mahsyar ini, tolong beri syafaat kami. Kata seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Kata Nabi Adam, jangan datang ke saya malu memberikan syafaat karena dulu pernah melanggar perintah Tuhan. Makan buah apa Bu? Orang bilang buah khuldi. Nah, kenapa manusia di sini, laki-laki di sini ada apa nih? Ada jakun. Nah, ketika makan buah khuldi nyangkut di sini. Nah, kenapa ibu-ibu nggak ada ininya? Nyangkutnya nggak di sini. Nyangkutnya terus ke bawah, ke belah dua. Nah, itu di situ nyangkut. Itu buah khuldi itu. Bercanda itu. Jangan datang ke saya malu memberikan syafaat, dulu pernah melanggar perintah Tuhan. Datang aja kepada cucu saya tuh Nuh, Nabi Nuh. Semua manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, Abul Bashar Ats-Tsani, Nabi Nuh itu bapak manusia yang kedua. Karena dari Nabi Nuh manusia berkembang biak sampai ada di seluruh dunia ini. Jangan datang ke saya dulu pernah memohon kepada Allah agar umat saya dibinasakan. Datang aja ke cucu saya, siapa? Tuh Ibrahim. Siapa Bu? Abul Anbiya Khalilur Rahman. Semua orang berbondong-bondong. Kata Nabi Ibrahim, jangan datang ke saya. Saya pernah bohong 3 kali. Kalau ibu kan tiap hari bohong ya.
Bapak tiap hari bohong, sekarang aja bohong, saya tahu tuh. Di apa? Di PC-nya ada uang, biar istrinya nggak nyari, biar aman gitu. Jangan datang ke saya pernah bohong 3 kali, malu memberikan syafaat. Sebenarnya bukan bohong, Bu. Ini dalam ilmu balaghah namanya tauriyah. Apa, Bu? Tauriyah. Ya, terserahlah, mudahnya bohong kira-kira gitu. Itu dalam bab al-muhassinat al-badi'iyah. Nanti kalau pesantren akan ketemu. Ini mau saya ceritakan bohongnya apa, Bu? Sampai Nabi Ibrahim nggak berkenan memberikan syafaat saat itu. Bohong pertama, beliau pernah diajak oleh orang-orang kafir untuk menyembah berhala. Ayo Ibrahim, kita ibadah, sembah berhala kita, Tuhan kita. Enggak, lagi sakit padahal sehat. Itu bohong apa bukan? Ya terserah bohong apa kek. Itu diabadikan dalam Quran, inni sakim, saya sakit, lagi sakit padahal sehat. Bohong kedua, beliau punya paman namanya Azar. Siapa, Bu? Paman namanya Azar. Meskipun dalam Al-Quran menggunakan redaksi ab, tetapi ulama tafsir seperti Ibnu Katsir mengatakan ab di situ bimaknal am, maknanya paman. Orang Arab terbiasa memanggil paman dengan sebutan bapak. Nah, kerjaannya Azar ini membuat berhala. Patekong lah mencek orang Sunda, berhala. Dihancurkan semua berhala ini oleh Nabi Ibrahim, disisakan yang paling besar. Kapaknya ini disimpan di lehernya, berhala yang paling besar itu. Ini pasti kerjaannya Ibrahim, kata orang-orang kafir. Ini pasti kerjaannya Ibrahim. Diontrok deh. Didatengin, Ibrahim, kamu yang menghancurkan berhala kami, Tuhan kami. Bukan, bohong. Kamu yang menghancurkan? Bukan. Tanya aja sama yang paling besar, yang paling gede. Qala kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kalau memang dia bisa bicara, tanya aja sama yang paling gede. Jadi beliau saat itu menghancurkan berhala-berhala ini masih muda, Bu. Fatayyadkuruhum, kira-kira usia 30 tahun ke bawah. Tapi politik ketuhanannya sudah luar biasa. Makanya beliau digelari Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Jangan datang ke saya, malu. Ini bohong yang keberapa, Bu? Ya, sebenarnya bukan bohong. Namanya apa? Tauriyah. Seperti ibu dituduh mencuri, padahal nggak nyuri. Ketemu Pak Lurah, saya dikejar-kejar, dituduh mencuri. Mau ditimpukin, mau diarak misalnya. Padahal saya nggak nyuri. Bisa nggak saya berlindung di rumahnya Pak Lurah? Pak Lurah mikir-mikir nih. Kalau laki-laki nggak mau dia. Kalau cewek, insya Allah. Mangga, Bu, mangga. Silakan. Nanti Pak Lurah bilang ya, kalau orang-orang ini datang, mohon maaf, bilang saya nggak ada. Nah itu kira-kira bohong apa bukan, Pak Lurah? Ya, pokoknya apalah. Namanya tauriyah. Nah, bohong yang ketiga, di Mesir itu ada seorang raja, Raja Amaliko. Hobinya mohon maaf dengan istri orang. Jadi dengan perawan nggak mau, Bu. Nggak tahu ya, ada hobi pejabat itu begitu. Jadi sama perawan nggak mau, hobinya sama istri orang. Hah? Mungkin lebih pengalaman. Jadi ngelihat istri orang cantik sedikit, main ambil aja itu, Raja Amaliko. Nah, suatu hari Nabi Ibrahim dengan Sayyidah Saroh ada kunjungan ke Mesir. Siapa yang nggak kenal Sayyidah Saroh, Bu ya? Orang paling cantik sedunia, kira-kira begitu. Ya cemburu juga Nabi Ibrahim. Tapi terpaksa ada undangan ke sana. Dibilang begini, Saroh, nanti kalau ditanya oleh raja ini, jangan bilang ini suamimu. Begitupun aku nggak bakal bilang ini istriku. Baik. Ditanya sama rajanya, ini siapa? Nabi Ibrahim, hadihi ukhti. Jawabannya begitu. Ini saudari perempuan saya. Bohong apa bukan, Bu Haji? Kalau dia bilang hadihi zaujati, diambil. Hadihi ukhti, nggak jadi diambil. Betul, saudari atau saudara dalam Islam. Sebenarnya nggak bohong. Nah, Ibu bisa praktekkan model-model begini dalam hidup Ibu itu. Kalau terpaksa, boleh, karena bukan bohong. Ibu diajak menyembah berhala, enggak. Saya lagi sakit, padahal sehat. Jadi ada hal-hal yang diperbolehkan dalam hal ini. Tapi saking tawadunya Nabi Ibrahim nggak mau memberikan syafaat atau mendahului memberikan syafaat ketika di padang mahsyar. Datang aja ke cucu saya, siapa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Salatullah salamullah. Mari Rasulillah. Sama-sama. Mullah ala sin habibillah ala yasin habibillah. Salatullah. Ayo vokalis. Ala Rasulillah. Salamullah yasin habibillah. توسلنا به بسم الله وبنبي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلى الله صلى الله سلام الله ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلوا على النبي محمد. Ibu mau saya kasih ijazah mau? Ini kelihatannya susah semua gitu. Mau nanti di depan rumah ibu ada pohon duit mau? Ya Allah, bisa duit sekali. Bapak mau? Ini serius ya, catat ya. Mudah-mudahan pulang dari sini susahnya hilang. Pak Lurah semakin sering datang ke sini ngasih bantuan. Saya kasih ijazah ibu sholawat namanya Syajaratun Nukud. Apa bu? Syajarah artinya pohon, nukud duit. Jadi sholawat pohon duit. Ini serius. Saya dapat ijazah ini dari Habib Sagap, Pesantren Nurul Iman Parung Bogor. Ceritanya begini ya, ini biar diamalkan. Ini redaksinya insya Allah ringan. Saya pengen bapak ibu yang hadir di sini semuanya kaya semua. Mau kaya apa miskin bu? Miskin itu lebih baik daripada kaya kalau sabar Pak Lurah ya. Kalau nggak sabar mending kaya semua. Dulu Habib Sagap ini mondok di Aljazair, pesantren di Aljazair kepada seorang wali besar namanya Syekh Balqaid. Siapa bu? Syekh Balqaid, namanya guru, kadang bisa melihat keadaan murid, baik lahir maupun batin, cuma nggak disampaikan saja. Dilihat saat itu Habib Sagap mau boyong ke Indonesia, ini kayaknya bakal susah ini kalau pulang ke Indonesia. Namanya guru sayang sama murid ya. Sagap sini. Ini saya punya amalan yang sudah saya amalkan dan saya rasakan manfaatnya. Kamu amalkan juga ya, biar pikulanmu ringan, di depan rumahmu seolah-olah ada pohon buah. Kiai, guru, saya datang ke sini ini bukan ingin mencari dunia, bukan untuk mencari dunia, tetapi ingin tazkiyatun nafsi, ingin menjadi sufi, ingin membersihkan diri. Udah amalin saja, kata gurunya. Siapa? Syekh Balqaid. Memang redaksinya bagaimana Kiai? Redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata beliau dibaca 400 kali setelah sholat isya atau di waktu isya tidak keluar subuh. Dibaca berapa kali bu? 400 kali setelah sholat isya. Nggak harus setelah sholat isya, tapi di waktu isya tidak keluar subuh. Kalau keluar subuh bagaimana? Dikodok, jangan sampai hari-hari kita lewat tanpa selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, kata Habib Sagap, saya ini mengamalkan selawat Syajaratun Nukud 7 tahun. Datang ke Indonesia, istri saya sakit, hamil, ke rumah sakit, sampai ngutang kemana-mana. Alhamdulillah, sekarang saya punya pesantren 3. Yang paling besar di Parung, santrinya 30.000, gratis semua. Sehari makannya puluhan ton. Saya punya 50 usaha. Sampai orang pelit sekalipun bolong sakunya pengen ngasih. Begitu orang kalau sudah dimakul begitu kan. Orang pelit sekalipun sakunya bolong pengen ngasih. Udah kebanyakan. Ya Allah, orang kalau sudah dimakul begitu. Itu beliau istiqomah mengamalkan selawat Syajaratun Nukud berapa kali bu? 400 kali selama 7 tahun.
Saya udah ngamalin 3 tahun, ya Allah pengen Alphard, nggak dikasih-kasih. Pak Lurah pengen nambah lagi misalnya, ya Allah nggak dikasih-kasih. Bukan nggak dikasih, mungkin dialihkan kepada yang lain. Kalau ibu dikasih Alphard mungkin nggak mau hadir di sini, nggak mau nongkrong di musola, nggak mau hadir majelis-majelis ta'lim. Dengan memperbanyak sholawat, mudah-mudahan bapak istrinya jadi solehah, ibu bapaknya jadi soleh, anaknya dibaikan, disolehkan, solehahkan oleh Allah, diselamatkan dunia akhirat. Jadi nggak ada ruginya. Tidak semata-mata kita mencari hajat dunia. Kalau kebetulan dapat, alhamdulillah. Bisa diamalkan ibu ya. Kata beliau, santai aja sambil ngasuh anak, pegang tasbih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambil nonton TV, pegang tasbih. Punya tasbih semua nggak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bawa motor, Allahumma sholli ala. Bawa mobil, asal nggak nabrak aja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kaya semua Pak ya. Ini sudah susah di dunia, di akhirat dikebukin malaikat, ya Allah. Sudah susah, jangan sampailah di akhirat tambah susah. Maka kalau bisa habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal masir, jangan. Bukan bahasa Arab tuh kiai, bukan. Bahasa mana? Allahumma lantas jalan. Kayak ada kiai selesai umroh sepet mulutnya sepet makan. Biasa kan orang kalau hobinya merokok itu suka asem begitu. Dengan santainya merokok, Samsu lagi rokoknya. Kata askarnya, haj haram. Sayang Samsu setengah lagi. Haram. Ternyata askarnya pengen rokok itu. Dikeluarin sama dia. Wa ni'matun wuduhu ba'danya tuh garam filter komori di Samsu. Itu juga bukan bahasa Arab, bahasa mana? Kalau nggak Tasik Garut itu. Yang tadinya haram jadi halal. Syukron. Ya Allah. Pengen rokok Samsu. Mudah-mudahan ibu masuk dalam kategori yang pertama dan kedua. Ada orang, mohon maaf, diberikan anugerah oleh Allah, taat ibadah, rajin ngaji, hatam Quran sebulan sekali, tapi dunia ditahan. Insya Allah itu tanda Allah ridho sama ibu, sama bapak. Sabar Bu ya. Ibu rajin ibadah, semangat ngaji, tapi dunia nggak dikasih sama Allah. Insya Allah itu tanda Allah ridho sama kita. Ada orang diberikan anugerah rajin ibadah, dunia juga dikasih. Itu namanya al-faizun, orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah. Harus syukur. Ya, kayak Pak Lurah lah kira-kira begitu. Rajin ibadah, dunia dapat. Mobil berapa Pak Lurah? Istri, kontrakan di mana-mana. Itu namanya al-faizun, orang yang beruntung. Ada orang diberikan anugerah oleh Allah, dunia dikasih, dapat, tapi ibadah nggak dikasih, ketaatan nggak dikasih, males ngaji, males ke masjid, baru duduk di majelis 2 menit berasa udah 2 jam, denger adzan dianggap angin lalu kentut kuda, nanti infak 2.000 berasa 17 miliar, musola 3 meter berasa 17 kilo. Itu orang, kata para ulama, disebut dengan istidraj. Dunianya dapat tapi ibadah malas. Hati-hati tuh. Ini alamat binasa, celaka. Istidraj itu siksa yang tertunda. Hati-hati. Nah, yang keempat yang paling mengerikan, sudah dunia tidak dikasih, ibadah malas. Itu namanya ashqal askia. Namanya ashqal askia. Sudah melarat di dunia, di akhirat dikebukin malaikat, ya Allah. Jangan sampai Bu ya. Apa-apalah susah di dunia, yang penting di akhirat selamat. Maka kalau bisa habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal masir. Allahumma antas salam dulu, ya Allah selamatkan saya, keluarga saya, anak cucu saya, seluruh keturunan saya, kalau pejabat mungkin jamaah saya, masyarakat saya, bangsa saya. Begitu. Dan juga jangan lupa mendoakan orang lain selamat. Kalau pengen selamat, itu sebagaimana mimpi yang diperoleh oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni kalimatin anju biha fil akhirah. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku beberapa kalimat yang dapat menyelamatkan aku di akhirat. Rasulullah menjawab, utlubis salamah fi ghairik tajidha fi nafsik. Mintalah kepada Allah keselamatan untuk orang lain, maka engkau pun akan mendapatkan keselamatan.
Jadi jangan pelit mendoakan orang lain selamat. Kalau yang kunut biasanya ada doa begini, Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin warhamna wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wa. Kalau istighfar tambahin, jangan untuk diri sendiri saja, tambahin untuk keluarga. Astagfirullahaladzim li, masih sendiri, tambahin wali walidayya, terus wali ikhwanina, tambahin guru-guru, wali masyayikhina, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Bayangkan Bu ya, kalau seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat ibu mintakan istighfar, maka sebanyak itu ibu bapak mendapatkan pahala istighfar. Ustaz ngomong aja? Enggak, ada hadisnya, sahih lagi hadisnya. Kan kadang orang nanya, Ustaz ada hadisnya apa enggak? Ini saya kasih yang sahih ya. Ada Rasulullah, ma min abdin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malakul muwakkal walaka bi mithlin. Itu hadis. Tidak seorang hamba muslim mendoakan saudaranya sesama muslim bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan mereka. Jadi kita doakan mereka nggak tahu. Melainkan malaikat muwakkal mengatakan walaka bi mithlin, engkau pun akan mendapatkan yang semisal dengan apa yang engkau doakan. Kalau pengen berkah, jangan pelit mendoakan orang lain keberkahan. Walaka bi mithlin, kata malaikat, engkau pun akan mendapatkan yang semisal dengan apa yang engkau doakan. Malaikat doanya mustajab apa tidak, Bu? Mustajab. Tandanya apa? Kata Rasulullah, idza qala al imam, apabila seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini pentingnya salat jamaah. Siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, dosa-dosa kecil dari mulai balik sampai sekarang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda malaikat doanya mustajab. Kalau ibu rumahnya pengen banyak malaikat, banyakin tilawah Quran, banyakin taklim, banyakin qiyamul lail. Insyaallah rumahnya banyak malaikatur rahmah. Jangan miara anjing, jangan nyimpen patung-patung. Nah itu malaikat rahmat nggak mau hadir kecuali satu malaikat. Malaikat apa Pak? Malaikat Israel. Itu nggak peduli mau ada anjing, mau ada deh. Kalau sudah waktunya masuk, malaikat mau. Oke, kembali. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Sampai mana tadi sih ngomong? Bukan tadi. Padang mahsyar. Kembali. Kata Nabi Ibrahim, jangan datang ke saya, datang ke cucu saya. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sedang sujud. Kata Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak isfa' tusyaffa. Itu luar biasanya Rasulullah. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, isfa', berikanlah syafaat kepada orang yang memang berhak mendapatkan syafaat, tusyaffa, maka dia akan diberikan syafaat. Nah saat itu beliau al-fatih, beliau sang pembuka keran syafaat. Makanya ada salawat al-fatihi lima ublik wal khatimi lima sabak nasiril haq bil haq dan seterusnya. Kenapa? Karena semua nabi gak berani memberikan syafaat kecuali dibuka oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan syafaatul udma. Setelah itu beliau memberikan SK, kira-kira begitu. Silahkan para nabi memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Silakan para kiai memberikan syafaat kepada muridnya. Silakan sesama teman yang saling mencintai hufadzul Quran, silakan berikan syafaat kepada keluarganya. Itu setelah dibuka oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada yang kita cari di dunia, bahkan di akhirat, selain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, jangankan syafaatnya, jangankan doanya, ludahnya saja beliau ini jadi rebutan. Apa Bu? Ludahnya. Ibu saya mau ludahin. Mau ludahin. Berkah. Ada yang mau saya ludahin? Piyok gitu mau. Ini jangankan syafaatnya yang diburu, dicari, doanya, ludahnya menjadi rebutan.
Ini mungkin terakhir karena ustadznya sudah datang. Resiko penceramahnya dua, nggak bisa santai kita ini. Ini terakhir mungkin ya. Mudah-mudahan tumbuh semua cinta mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat mulia namanya Urwah bin Mas'ud. Siapa bu? Nah, beliau cerita begini, laqad wafadtu 'alal muluk. Aku ini pernah bertamu dan bertemu dengan raja-raja besar. Wa wafadtu 'ala Kaisar. Aku pernah bertemu dengan Raja Kaisar. Kaisar mana? Romawi. Wa wafadtu 'ala Kisra. Aku pernah bertemu dengan Raja Kisra. Kisra mana? Persia. Wa wafadtu 'ala Najasyi. Aku pernah bertemu dengan Raja Najasyi Ethiopia. Wallahi kata beliau, in ra'aitu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Demi Allah, tidak ada satu raja pun, tidak ada satu pemimpin pun yang paling dihormati, yang begitu diagungkan, yang begitu dimuliakan, kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu dimuliakan, diagungkan oleh para sahabatnya. Wallahi kata Urwah, intanakhama nukhamah. Kalau beliau meludah, ini lagi ngomong begini nih, lagi ngomong, lagi ceramah. Kalau ceramah dulu nggak jauh begini, ini kan jinder sama jinder ya, betul? Ngaji nyender sama jiping, ngaji kuping. Nah dulu kalau Rasulullah ngaji itu keliling. Kalau ceramah begini pak, ngaji begini sering kali keluar apa? Ludahnya itu. Itu sahabat sudah siap menadangi ludahnya Rasulullah. Kata beliau, wallahi intanakhama nukhamah. Kalau beliau meludah, pasti ludahnya itu illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wajildah. Pasti ludahnya itu sampai ke telapak tangan sahabatnya, kemudian mereka usapkan di muka mereka dan di seluruh tubuh mereka. Itu yang disebut dengan tabarruk. Ya ibu bapak silahkan kalau nggak percaya tabarruk. Tapi Nabi saat itu nggak melarang, dibiarin saja. Wa idza tawaddaa, kalau beliau wudu kadu yaktatiluna ala wudu'i. Para sahabat hampir-hampir bertengkar. Kadu yaktatilun tuh saling bunuh, maksudnya berdesak-desakan. Ingin apa? Mendapatkan bekas air wudunya itu. Ini maksud saya, jangankan syafaatnya bu, yang begitunya saja Rasulullah itu jadi rebutan gitu. Jadi nggak ada teladan kita, panutan kita selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza takallama, kalau Rasulullah berbicara, khafadu aswatahum indah. Para sahabat tidak berani meninggikan suaranya. Wa idza amarahum ibtadaru amroh, kalau memerintah segera perintah itu dilaksanakan. Wa ma yuhidduna ilaihin nazar ta'dhiman lahu, mereka tidak berani memandang lama wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking hormatnya mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa أمثال وشفيها ونور الأبصار وظلالها وعلى آله وصحبه وسلم. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa zamaniha wa afiyatihi amani wa shibaiha wa nuril absari wa qiyadiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi. Allahumma salli sama-sama sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa zamaniha wa afiyatihi abdani wa shifaiha wa nuril absari وقيامنا وعلى
Nabi Muhammad. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, dianggap oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai keluarganya, sebagai umatnya, kelak mendapatkan syafaat beliau dan dihimpun bersama-sama dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.